Selamat siang anak-anak, apa kabarnya nih? Semoga kalian pada sehat semua ya. Oke, pertemuan kali ini Ibu akan mendampingi kalian dan juga didampingi oleh Bu Siti. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Fernanda Deno Ayuning Tias. Kalian bisa memanggil Ibu Deno atau Ibu Fernanda. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar dan bagaimana sih cara mengatasinya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif, menurut B.F. Skinner. Contoh dari belajar adalah anak belajar berjalan di waktu kecil. Yang pertama dilakukan sesuai dengan gambar di atas, yaitu anak tengkurap, kemudian menegakkan tubuh, duduk dibantu orang lain, duduk tanpa orang lain, merambat pada tembok, merangkak, mencoba berdiri, mencoba 1-2 langkah, dan berjalan. Jika pada tahap-tahap tersebut anak merasa gagal, maka anak akan mengulangi untuk mencapai tujuan mereka, yaitu berjalan. Itu tadi merupakan contoh dari belajar yang di dalamnya terdapat tahap-tahap untuk mencapai tujuan dan perubahan tingkah laku. Apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menghambat individu di mana individu tidak dapat belajar dan semestinya untuk mengembangkan dan menggali potensi diri. Contohnya yaitu rasa malas dan bosan, tidak fokus, kemudian semangat bermain game, tidak semangat belajar. Selanjutnya tugas dikerjakan sebelum pengumpulan, kemudian cemas tidak bisa mengerjakan, kondisi tubuh tidak sehat atau tidak fit, itu adalah contoh-contoh kesulitan belajar. Apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar itu? Penyebab kesulitan belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah faktor intelektual, yaitu kemampuan berpikir yang rendah atau terbatas. Kedua yaitu faktor kondisi fisik dan kesehatan, misalnya kondisi kelainan seperti kekurangan gizi pada ibu hamil, bayi, atau anak, kemudian kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. Selanjutnya yaitu faktor sosial seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu faktor keluarga, seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Yang terakhir yaitu suasana di dalam rumah, seperti kondisi kamar yang harus berbagi dengan saudara atau tidak ada ruangan khusus untuk belajar. Kemudian cara-cara untuk mengatasi kesulitan belajar yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar, kemudian memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, kemudian mengenali bakat dan minat, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan seperti belajar sambil mendengarkan musik. Kemudian catatlah keberhasilan belajar yang telah kamu capai pada hari ini. Kemudian mintalah pertimbangan kepada guru, teman, atau seseorang yang Anda percaya dan mampu untuk menyelesaikan masalah belajar Anda. Next, cara selanjutnya yaitu melengkapi sarana belajar, misalnya alat tulis kantornya dilengkapin, kemudian memelihara kondisi kesehatan, makanannya harus dijaga, kemudian mengatur waktu untuk belajar, kemudian membuat rangkuman setelah selesai belajar, menciptakan hubungan harmonis dengan guru, teman maupun keluarga, dan bergaul dengan orang-orang yang mendukung keberhasilan Anda dalam belajar. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa bertanya lewat grup kelas masing-masing. Terima kasih, selamat siang. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya gak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu, saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian,
tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, "Gak bisa"? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji. Janji untuk membuat orang tua bangga. Janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana.